Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Warta Baca Ibadah Online, Minggu 9 Agustus 2020. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, hari ini kita bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu 9 Agustus 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, warta jemaat. Ibadah Minggu bulan Agustus 2020. Selama masa pandemi COVID-19, di bulan Agustus 2020, Majelis GKJ Kiara Condong akan mencoba memberlakukan ibadah dengan skala terbatas, dengan peserta dibatasi dan mengikuti protokol kebersihan dan kesehatan. Namun demikian, sebagian masih menerapkan ibadah keluarga. Untuk kelancaran ibadah rumah tangga dan keluarga tersebut, maka tetap akan didistribusikan 1. Panduan ibadah dan teks khotbah, video khotbah 1 video yang akan didistribusikan melalui WA. Yang kedua, saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong. Jemaat bisa mengikuti dari rumah mulai pukul 8.30 WIB. Jemaat bisa menggunakan salah satu dari beberapa fasilitas di atas. Bagi yang mengikuti gereja, kuota dibatasi dan akan dikoordinir oleh tim gugus tugas GKJ Kiara Condong. Selanjutnya, Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini masih dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16 WIB dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, pelayan firman, Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, organis Mas Pidi, pemandu nyanyian jemaat Mbak Budi Hartati, multimedia dan sound system Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Undang bangkit berdiri, jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kembali kita mengikuti ibadah Minggu bersama keluarga. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Jiwaku penuh teduh.
Marilah dengan penuh keyakinan ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Kita dengarkan firman Tuhan saat ini yang sering kita kenal sebagai hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkaca dari hukum kasih ini, sekalipun kita sudah tahu, tetapi ternyata tidak mudah untuk kita melakukannya. Marilah kita bersama-sama menyesali dosa dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menghadap kehadirat-Mu saat ini. Mohon ampun atas segala dosa kami, kesalahan kami, kelemahan kami. Dan di dalam doa ini kami juga mohon Tuhan untuk memampukan kami, memperbaharui hidup kami, oleh kuat kuasa dan terang Roh Kudus, sehingga kami mampu hidup di dalam rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Marilah kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian Kasihanilah Aku yang Lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Setelah kita menyesali dosa, terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita pujikan dengan berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan semua hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saya persilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan dengan kembali berdoa. Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu, bersyukur penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Dan saat ini kami kembali akan menerima pemeliharaan-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami terima. Tuhan, bukalah hati pikiran kami sehingga siap untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman itu menuntun langkah hidup kami. Hamba-Mu ini mampukanlah firman yang ditabur adalah dari Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Yang demikian. Yesus berjalan di atas
air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik di gedung gereja maupun juga di rumah masing-masing. Saya berharap Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita di tengah situasi saat ini yang masih karena dampak dari COVID-19 berdampak besar di dalam kehidupan kita, baik bergereja maupun juga secara pribadi. Marilah kita kembali akan memperhatikan firman Tuhan pada saat ini dengan tema mengapa takut. Kita berbicara tentang ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak bagian kitab suci yang berbicara, berpesan supaya kita tidak takut, tidak khawatir. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang memiliki kuasa dan sekaligus juga memperhatikan setiap pergumulan kita. Tetapi realitasnya kehidupan kita masih saja diwarnai oleh ketakutan dan juga kekhawatiran. Seperti yang juga dijumpai oleh para murid di dalam bacaan kita. Coba sekarang kita ingat-ingat dalam
situasi seperti apa kita itu merasa takut? Dalam situasi apa hidup kita itu diwarnai oleh kekhawatiran? Kita ingat-ingat. Kalau kita melakukan berpegang teguh kepada kehendak Tuhan, hidup kita sebenarnya akan tenang. Ketakutan, kekhawatiran banyak terjadi karena kita lebih menuruti keinginan kita. Apa yang kita lakukan adalah lebih didominasi oleh ambisi kita. Kita ingin-ingin sendiri, bingung-bingung sendiri, takut-takut sendiri, khawatir-khawatir sendiri. Nah, untuk hidup kita itu bisa lebih tenang, hidup kita itu bisa lebih berserah, lebih bebas dari ketakutan, kekhawatiran, itu memang ada beberapa proses. Secara garis besar, saya membagi di dalam 3 proses yang masing-masing orang memang berbeda-beda. Yang pertama adalah tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Ada waktunya di dalam kehidupan kita itu lebih mengandalkan kekuatan kita daripada penyertaan Tuhan. Itulah yang justru membuat kita itu merasa takut dan khawatir. Bisa digambarkan seperti seorang anak kecil yang meminta permen kepada orang dewasa. Anak kecil itu menganggap bahwa orang dewasa yang memberi permen itu adalah orang yang baik. Sedangkan orang dewasa yang tidak mau memberi permen itu adalah orang yang jahat. Kemudian dia merasa takut. Tapi dia tidak sadar, kemudian ketika dia terlalu banyak permen, muncullah masalah di dalam kehidupannya. Giginya sakitlah, gangguan kesehatan, batuk, pilek, sakit, tidak sehat, lalu muncullah ketakutan-ketakutan yang lebih. Kadang-kadang kita seperti itu, ketika kita kemudian Tuhan tidak memberikan keinginan kita, kemudian kita memilih jalan kita sendiri. Menganggap bahwa Tuhan jauh, tidak memenuhi keinginan kita. Tapi dampaknya adalah justru kita berhadapan dengan masalah yang lebih serius. Lalu ketakutan, kebingungan, bimbang, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba tuliskan masing-masing, termasuk anak-anak, 3 hal yang itu sangat Anda inginkan. 1, 2, 3, atau bahkan silahkan banyak, 10 boleh dalam kesempatan yang lain. 3 hal yang ingin Tuhan berikan. 3 hal yang Anda itu sangat ingin Tuhan memberikan kepada saudara. Saat ini apa? 3. Silahkan, mungkin yang di sini boleh mewakili jemaat yang di rumah. Kesehatan, oke. 1, lalu damai, kedamaian. Lalu apa lagi? Uangnya cukup. Oke, 3 ya. 1, 2, 3. Atau Bapak Ibu boleh menulis sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya,
Yang diberikan Tuhan apa? Yang diberikan Tuhan. Barangkali 3 ini tidak sepenuhnya diberikan. Ya kadang-kadang kita sakit, kadang sehat, kadang sakit, itu hal yang wajar. Tetapi kalau kita mau berefleksi secara mendalam, sebelum yang nomor 1, itu Tuhan sudah memberikan banyak hal. Pemberian Tuhan itu jauh lebih banyak. Tetapi kita tidak mau mencermati, tidak mau melihatnya. Ketika Tuhan tidak memberi, kemudian kita mengambil langkah kita sendiri. Lalu akhirnya bingung sendiri, takut sendiri, khawatir sendiri, baru kembalilah kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh para murid di dalam bacaan kita. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak itu disuruh pergi. Dan para murid pun disuruh berangkat mendahului Tuhan Yesus ke seberang. Dan sementara itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ringkas cerita, kemudian para murid mengalami ancaman ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka menyangka bahwa itu hantu. Tapi Tuhan Yesus kemudian berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Petrus kemudian berseru kepada Yesus, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia kemudian takut, tidak fokus lagi, takut oleh angin yang menerpanya, dia mulai tenggelam. Tapi kemudian Tuhan Yesus menolongnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus tidak fokus kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak bisa berjalan di atas air lagi. Kita pun juga seperti itu. Ketika berhadapan dengan keinginan yang tidak terkabulkan, kemudian kita menjauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya dampaknya adalah justru kita kepentok dengan takut-takut sendiri, bingung-bingung sendiri. Itulah realitasnya. Kemudian yang kedua adalah kita kemudian percaya pada rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang baik. Dengan pengalaman hidup kita, proses demi proses kita lewati, kemudian kita percaya. Rupanya percaya itu juga kita membutuhkan proses belajar. Di ayat 33 dikatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia," katanya. "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setelah mereka melalui proses takut, Petrus hampir tenggelam, mengira Yesus hantu, tapi mereka merasakan ditolong oleh Yesus. Disitulah kemudian mereka berkata dan mereka percaya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Hidup itu memang membutuhkan proses. Kalau kita membaca di dalam bacaan Perjanjian Lama saat ini, bacaan leksionari kita akan semakin jelas. Yang menceritakan tentang Yusuf, proses hidup Yusuf
itu luar biasa. Bagaimana dia menjadi anak yang begitu disayang, tetapi justru itulah yang membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dianiaya, dimasukkan di dalam sumur, mau dibunuh, tapi akhirnya kemudian dijual ke Mesir. Dan di Mesir dia dibeli, tapi masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kemudian digoda oleh istri Potifar, kemudian dia dimasukkan dalam penjara, tapi Tuhan membuktikan penyertaannya. Dan dia mencapai sebuah gelar yang merupakan kejayaannya. Safnaat Paaneah, menjadi penasehat Raja Fir'aun. Meskipun prosesnya berliku-liku, tetapi di situ kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong kita, membantu kita ketika kita berada di dalam rasa takut, rasa khawatir, dan sebagainya. Dan proses yang ketiga adalah hidup bersama Tuhan. Merasakan proses hidup bergandengan tangan dengan Tuhan. Karena kita sudah memiliki pengalaman. Dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru bukan hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Walaupun proses ini juga merupakan proses yang penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tetapi kita semua mengalami proses hidup yang seperti itu. Pada awalnya kita pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi justru kita terjatuh dalam situasi yang tidak menentu, takut, khawatir. Kemudian kita belajar berproses untuk berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan pengalaman hidup itu sungguh meyakinkan kita bahwa menyandarkan hidup kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, tantangan terberat di dalam hidup ini. Dan selanjutnya adalah kita semakin yakin menjalani hidup bergandengan tangan, hidup di bawah naungan penyertaan Tuhan. Kita berharap saat ini kita sudah berada di fase merasakan benar hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan itulah juga sebuah proses yang dialami oleh para murid penuh dengan dinamika. Mereka pernah berpaling dari Yesus, pernah ada yang menyangkal Yesus, pernah ada yang bahkan mengatakan sekali-kali aku tidak percaya. Ada yang kembali ke profesi mereka sebagai nelayan. Membuang kenangan bersama Yesus. Tetapi setelah pengalaman hidup yang panjang, mereka tidak ragu-ragu untuk mengabdikan hidup mereka pada Yesus. Tidak kenal takut lagi, sekalipun kematian yang mengancam mereka. Itulah sebuah fase hidup ketika kita sudah memasuki atau merasakan, menghayati hidup bergandengan tangan dengan Bapa. Hidup di bawah naungan penyertaan Tuhan. Lalu dikaitkan dengan tema kita, mengapa takut? Ketika hidup kita masih
banyak diwarnai oleh ketakutan, berarti kita belum bisa mencapai fase puncak ini. Tapi jangan berhenti sampai di sini, proses demi proses harus kita lewati dan berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Dan saat ini marilah kita memasuki doa syukur dan doa syafaat. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, saat ini kami menyerahkan pergumulan kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kasih-Mu, Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak, cucu, saudara kami, orang tua kami, baik di Bandung maupun di luar kota, aktivitas mereka, bekerja, kuliah, studi, dan juga berbagai aktivitas lainnya, kami meminta perlindungan Tuhan, berikan kesehatan, berikan juga kekuatan menghadapi situasi saat ini. Kami juga berdoa untuk warga gereja yang sakit dan juga dalam masa pemulihan, yang Sugiharti Esmoyo, Bapak Sumarto, Ibu Sukarjo, Ibu Dwi Tanoyo, Bapak Subandi, Bapak Marsito Hadi, Ibu Ira Sudianto, Bapak Yatno, Ibu Pujiono di Salatiga, Ibu Imam Haryati, Ibu Subagio, Ibu Retno, Ibu Pujo Sujarwo, Ibu Pariman, Adik Matiu, dan jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan yang memberikan kekuatan dan menjamah mereka sehingga boleh merasakan kesembuhan yang daripadamu. Tapi kami berserah kepadamu, keputusan Tuhan pastilah yang terbaik. Kami juga berdoa untuk warga gereja yang terdampak secara ekonomi ya Tuhan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan, mereka merasakan kehidupan yang merosot karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mampukan dan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pergumulan gerejamu, GKJ Kiara Condong, untuk di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, Tuhan berikan keamanan, jauhkan kami dari virus yang berbahaya ini. Kemajelisan Tuhan berkati, kegiatan-kegiatan gerejawi, Tuhan juga memberkati tim penataan komplek gereja yang mengupayakan izin, pendanaan, Tuhan memberkati tim aset, Tuhan memberkati panitia sidang klasis, dan juga seluruh pelayanan baik oleh kantor, jemaat, anggota majelis, komisi, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk klasis, sinode, dan juga gereja-gereja dalam lingkup oikumene. Penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mampukan untuk kami boleh mengatasi virus COVID-19 ini. Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati ilmuwan, Tuhan memberkati orang-orang yang menjaga hajat hidup orang banyak
supaya tetap baik, tetap kondusif. Dan kami yakin Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Berkatilah juga pemimpin kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, dan seluruh yang terlibat di dalam penanganan COVID, memajukan bangsa dan negara kami, pembangunan. Tuhan berkati kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami, terselip dosa, Tuhan kiranya ampunilah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Yang terkasih, tiba saatnya kita sekarang diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Adapun nats yang diambil untuk persembahan yaitu dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Jemaat, marilah persembahan ini kita aturkan atau kita himpun dengan pujian Kidung Jemaat 450 ayat pertama. Syukur itu kehendaknya. Jemaat, marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup di hati kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman itu, sehingga iman kami semakin hari dapat dibangun, dan kami semakin berserah kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah perkenankan kami untuk hatur persembahan pada saat ini, baik itu persembahan kami berupa persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan penata layanan komplek gereja, dan persembahan syukur lainnya, yang semuanya itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan untuk majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Ampuni kami ya Bapa, apabila di dalam kami hatur persembahan ini terselip dosa dan cacat celah kami. Bapa, pada saat ini kami juga menaikkan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri bersama gereja di seluruh dunia dan di segala tempat. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita harus senantiasa semakin berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita semakin dibebaskan dari rasa takut. Semakin kita mengandalkan kekuatan diri, maka semakin banyak ketakutan yang akan menghantui kita. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di akhir ibadah ini kita menyanyikan Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti
Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Kami mewakili Majelis GKJ Kiara Condong dan juga bidang peribadatan mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kebaktian Minggu secara daring ini. Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk kehidupan Bapak Ibu. Dan mohon doanya juga jika ada beberapa yang juga mengikuti ibadah di gereja, ibadah dengan skala terbatas, Bapak Ibu bisa mendaftarkan dengan protokol dan dengan batasan-batasan usia. Tapi pada prinsipnya sama saja baik di gereja maupun di rumah. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalan